percaya umat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan Engkau hantar sampai ke tempat ini Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau, Raja Raja, Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan di tengah kami Engkau yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya alat di tangan-Mu. Kami hanya pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Kau terus bertahta di tengah kami Tuhan. Kau terus bertahta di atas setiap pujian kami. Kau terus bertahta di atas setiap kami umat-Mu yang menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Hadirat-Mu turun di tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Selamat dan penolong kami yang hidup. Kami ingin terus memuji Engkau, menyembah Engkau dan meninggikan Engkau. Mari umat Tuhan yang siap terus memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Haleluya, dahsyat ya Tuhan kita. Berikan salam hati dulu, katakan Tuhan kita maha besar, amin. Tuhan kita maha kuasa, amin. Yesus yang sudah lahir buat kita, yang datang ke dunia, dia Raja maha besar. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Kita katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja, Dia Allah luar biasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Ya Raja, segala raja, haleluya. Dia akan terkenal, dia akan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja, takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, hidup yang berkuasa.
rajaku, dialah Tuhanku. Haleluya. Syukurlah. Dialah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, penasihat ajaib. Katakan dialah rajaku, dialah Tuhan.
datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Mati dan bangkit, dan kami sembah Engkau sebagai Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami saat ini. Karena hanya firman-Mu yang dapat mengubah hidup kami. Dan kami pulang lebih dari kami datang. Oleh karena ada kuasa di dalam firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan. Firman-Mu memerdekakan. Firman-Mu memberikan hikmat dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya memberkati kita. Firman-Nya memberikan hikmat dan memberikan keselamatan. Itu sebabnya saya selalu mendorong untuk saudara jemaat di tempat ini untuk cinta akan firman Tuhan,
selalu merenungkan, selalu belajar dan belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, karena inilah yang memerdekakan kita, ya, yang memberikan damai dan sukacita. Ya, firman itu memberikan hikmah, firman itu memberikan keselamatan, sehingga saudaraku, kita yang mengerti firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang mengasihi kita. Haleluya. Saudara, minggu ini kita mengangkat tema Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Minggu lalu yaitu Yesus sebagai Tuhan, Yesus Juru Selamat kita, dan Yesus sebagai Raja. Saudaraku, kalau Yesus sebagai Raja, apa manfaatnya bagi kita? Apa peranannya bagi kita? Kebenarannya untuk kita, saudara. Ya. Nah, tentu saudaraku, ada maksud apa yang harus kita pahami, kita mengerti, yaitu keadaan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang perlu kita beri kemuliaan, kita beri hormat, kita beri sembah di dalam kehidupan kita, ya. Karena saudaraku, bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada, ya. Kerajaan Allah itu ya dan amin. Dia dari kekal sampai kekal. Jadi kerajaan Allah ini melingkupi alam semesta, termasuk dunia di mana kita ada saat ini. Sebelum dunia ada, kerajaan Allah sudah ada. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami ada kalimat mengatakan, datanglah kerajaanmu. Amin, saudaraku. Amin. Datanglah kerajaanmu. Ya. Nah, jadi saudaraku, bahwa kerajaan Allah itu ada, kita harus benar-benar mengerti, memahami, bahkan kita menghidupi dalam kehidupan kita, bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada. Dan kerajaan Allah itu dikatakan di dalam Alkitab penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Ya. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Yesus adalah Raja, benar-benar demikian, saudaraku. Ya, bukan hanya sebuah lagu, sebuah kata-kata, tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, ya, bagaimana kerajaannya itu datang, dinyatakan, ya, penuh dengan kemuliaan, beserta dengan bala tentara pasukan sorgawi. Bahkan Dia akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Dan setiap orang percaya juga sama memerintah sebagai Raja. Luar biasa. Saudara percaya firman Tuhan ini? Amin. Ya. Kita bangga, kita bersyukur, ya, sebagai orang percaya. Ternyata Alkitab katakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia, ya, sebagai raja-raja kecil tentunya, ya, karena Yesus Raja di atas segala raja. Coba kita baca firman Tuhannya, saudara, ya, di dalam Wahyu 17 ayat 14, ya, di PowerPoint ini di atas kelihatan, saudara, di depan kelihatan, ya. Kita baca bersama dengan mantap firman Tuhan ini. 2-3, ya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah
Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Amin, saudaraku. Dia di sini siapa? Yesus, anak domba, ya. Anak domba, Yesus. Dialah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Jadi jelas anak domba adalah Yesus Kristus. Ya, ada kerajaan gelap, ya, kerajaan kuasa gelap akan melawan kerajaan anak domba. Tetapi kerajaan anak domba akan mengalahkannya, karena dia Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengerti, memahami, ya, Yesus yang kita percayai adalah dahsyat. Kita akan bangga, ya, kita akan selalu bersyukur, ya, kita akan selalu bersukacita, ya, akan optimis dalam hidup ini karena kita mengerti, kita tahu siapa yang kita percayai, saudara, ya. Tetapi kalau kita tidak tahu, tidak mengerti, maka jangan heran mengapa ada orang meninggalkan Tuhan. Ya, mengapa ada orang meninggalkan Yesus? Jangan heran, karena dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Ya, mengapa dia tidak mengerti? Dia tidak tahu karena dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Ya, dia masa bodoh terhadap kebenaran firman Allah. Jadi saudaraku, suka atau tidak suka, sebagai orang percaya, kita harus mau belajar. Ya. Yesus selalu berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Perhatikan, ya, apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Perhatikan, ya. Jadi saudaraku, kalau kita mengerti siapa yang kita percayai, kita akan bersukacita senantiasa. Amin, saudaraku. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, ya, dalam keadaan enak atau tidak enak, ya, kita bisa bersukacita. Ya. Saudara percaya? Amin. Amin. Kerajaan Allah dan kerajaan Yesus Kristus sama, saudara. Ya. Kerajaan Allah dan kerajaan Yesus Kristus itu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, yang memerintah bersama-sama. Dan kerajaannya memang bukan dari dunia ini, karena kerajaannya itu kekal dan abadi. Kerajaannya ada sebelum dunia ini ada. Luar biasa, saudara. Ya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Ya. Saudara mau menjadikan Yesus raja? Amin. Jadikan Yesus raja. Artinya apa, saudara? Menjadikan Yesus raja. Ya. Kalau Yesus Tuhan, artinya dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya. Dialah yang berkuasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kalau ada istilah Tuhan tanah, maka dialah penguasa, pemilik tanah itu. Nah, kalau Yesus Tuhan, Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya. Kenapa Yesus harus menjadi penguasa tunggal? Karena ada kuasa-kuasa gelap lain, saudara. Ada kuasa-kuasa lain yang memang ingin menguasai kita. Nah, kalau kuasa lain ingin menguasai kita, tetapi kalau ada Yesus yang menjadi penguasa dalam hidup kita, dia tidak berkuasa, tidak bisa mengalahkan. Tetapi kalau Yesus tidak berkuasa dalam hidup kita, ya, penguasa lain itu bisa, saudara, bisa. Ya. Bahkan dia mengajak roh-roh jahat yang lebih banyak lagi menguasai hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi lebih jahat. Karena itu, ya, saya juga mengingatkan bagi anak-anak yang baru dibaptis,
dia harus mau menyerahkan hidupnya ya menjadi alat Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Karena baptisan adalah sebuah proklamasi kepada kerajaan si jahat bahwa kita adalah milik Yesus, ya milik kerajaan Allah, bukan milik dunia ini, bukan milik penguasa-penguasa dunia ini, roh-roh jahat. Nah, kalau kita setelah dibaptis tidak menyerahkan sepenuhnya, maka dia akan berusaha, saudara. Dia akan berusaha, ya. Karena Alkitab mengatakan iblis tahu waktunya sudah singkat dan dia bekerja begitu dahsyat untuk melemahkan iman kita, membunuh iman kita. Ya, sehingga kita tidak mampu bersukacita senantiasa, tidak mampu mengucap syukur senantiasa. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan si jahat. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus menyerahkan. Ya, suka atau tidak suka, kita serahkan hidup kita. Ya, dipakai oleh kerajaan Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, seperti sebuah bangunan. Kita mungkin dijadikan, apakah kita menjadi pintu, jendela, ya, atau batu-batu yang dibangun di atasnya, atau perabotan-perabotan dalam kerajaan Allah. Ya, apakah kita menjadi besar atau kecil, itu tidak masalah, saudara. Ya, yang terpenting kita mau dipakai, ya, menjadi senjata-senjata kerajaan Allah, ya, kerajaan Allah, ya, menjadi alatnya, ya. Jadi saudaraku, di dalam perumpamaan anak yang hilang, ya, ternyata anak yang hilang itu bukan hanya mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Ternyata yang dekat dengan, ya, ada di rumah Bapa. Kan perumpamaan anak yang hilang itu kan ada anak bungsu, ada anak yang sulung. Memang anak bungsu ini telah berbuat jahat karena dia sudah minta warisan, menjual segala warisannya, lalu pergi jauh berpoya-poya. Ya. Bahkan di dalam berpoya-poya itu dia habis, ya, sehingga kesusahan, kesulitan. Tetapi di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, anak yang bungsu ini akhirnya sadar dengan keadaannya. Karena dia bekerja di ladang, di peternakan babi, ya, tetapi makan ampasnya dari babi itu pun dia tidak boleh. Mungkin karena dia karyawan baru, ya, dengan karyawan lama mungkin dibully, bisa saja. Ya, saya tidak mengerti kenapa ampas sisa babi aja dia tidak boleh memakannya, saudara. Sampai seperti itu kondisi keadaannya. Ya. Apakah peternakan babi di sana makanannya enak-enak? Saya juga nggak tahu, saudara. Mungkin makanannya enak-enak, sehingga sisa-sisanya, ampas-ampasnya pun mau dia makan. Tetapi itu pun tidak boleh. Tetapi anak bungsu ini menyadari keadaannya. Dia berkata, aku salah, aku berdosa kepada Bapa, kepada sorga, aku berdosa. Aku akan kembali kepada Bapa, aku akan mengakui segala kesalahanku, karena di rumah Bapakku para pekerja-pekerja itu hidupnya enak, makanannya enak. Lalu dia berbalik pulang ke rumah Bapa. Belum nyampe ke rumah Bapa, Bapa melihat dari jauh. Lalu Bapa mengejarnya, saudara, mengejarnya, dikejarnya, dipeluknya anak ini. Ya. Lalu disuruhnya sembelih lembu tambun. Kita adakan pesta. Anak ini diberi cincin, diberi jubah, diberi sepatu yang baru. Tetapi ternyata ada abangnya yang sulung, yang walaupun di rumah Bapa, ketika dia pulang dari ladang, dia mendengar ada pesta yang begitu besar.
Dia bertanya kepada karyawan yang lain, ada apa itu di rumah? Loh, kamu tidak tahu, adik kamu pulang dan bapakmu menyambut. Dia menyembelih lembu yang tambun. Ada pesta, sukacita. Lalu si sulung ini kecewa dan dia tidak mau pulang ke rumah bapaknya. Ya. Dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, telah lama saya ada di rumahmu, tetapi lembu tambun pun tidak pernah engkau potong buat saya." Bapaknya berkata apa? Loh, kamu apa yang aku punya, kamu punya. Kenapa tidak kamu nikmatin itu? Ya. Itu salahmu sendiri. Apa yang aku punya, kamu punya. Nikmatilah. Ternyata saudara, anak yang sulung pun walaupun di rumah bapak, dia tidak mengalami sukacita surgawi, tidak mengalami sukacita. Ya, kenapa bisa seperti ini, saudara? Ternyata yang hilang itu justru anak yang sulung pun terhilang. Ya. Tidak mengerti bagaimana kebenaran keadaan orang percaya. Ya, apa yang Bapak punya adalah kita punya. Jadi kalau kita juga mengerti, saudaraku, kalau kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga, tidak ada yang membuat kita bersedih dalam hidup ini. Tidak ada, saudara. Ya, kita bersuka cita karena kita tahu kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Ya, Bapa kita adalah pemilik langit, bumi, laut dan segala isinya. Emas dan perak dia punya, kita punya. Ya. Tetapi bukan berarti, saudaraku, bahwa kita harus kaya raya, bukan. Tetapi pengertian ini penting sekali. Ya. Pengertian ini harus kita mengerti sehingga kita tidak merasa sebagai orang percaya, ya, rendah diri, ya kan, minder, ya, lalu merasa susah, merasa orang tak berdaya, orang tidak punya. Ini salah konsep. Ya, kalau kita di dalam Kristus, itu kita dirubah oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Seperti ulat menjadi kupu-kupu, berubah total, berubah, saudara. Ulat itu sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak enak dipandang, dan ulat itu tidak ada orang yang koleksi ulat, tidak ada. Ya. Tetapi Tuhan mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ini sesuatu yang pasti, ya, bukan hanya angan-angan belaka, tidak, saudara. Ya. Kupu-kupu sesuatu yang memang ada, ya, dan memang itulah kenyataannya bahwa kupu-kupu itu bisa Tuhan ubah dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi saudaraku, kerajaan Allah, ya, Yesus sebagai raja meliputi seluruh dunia ini, ya. Kerajaan Allah kekal dan abadi. Dan Alkitab katakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Amin, saudaraku. Ya. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, ya, jadi jauh sebelumnya, ya, sudah dinyatakan siapa sih Yesus ini? Yesus itu Raja Damai. Ya. Dia Raja kemuliaan, dia Raja di atas segala raja. Alkitab mengatakan demikian, saudara. Ya. Coba kita baca ini, Yesaya 9 ayat 5, ya. Yesaya 9 ayat 5, ya. Saya tidak boleh lama-lama khotbah karena ada mau latihan Natal katanya, ya, sudah diwanti-wanti. Jadi saya lihat jam dulu, saudara.
Yesaya 9 ayat 5. Ya, kita baca dengan mantap 2-3 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Amin saudaraku. Raja damai. Marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku beri damai, aku beri sentosa. Amin saudaraku. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita, tidak ada alasan untuk kita mengucap syukur senantiasa, karena kita tahu siapa yang kita percaya. Ya. Dia bukan hanya juru selamat kita, dia juga adalah Raja kita, Tuhan kita, dan dia Raja damai. Ya. Apa saudaraku? Yesus Kristus Raja semesta alam. Ya. Dalam Yohanes 18 dikatakan demikian. Ya. Yesus adalah Raja semesta alam. Yohanes 18 ayat 33. Kita baca aja saudara ya. Ayat 33 sampai 37. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, saudara, di situ banyak dikatakan dia sebagai Raja kemuliaan, ya, dia datang Raja kemuliaan. Kita baca saudara, 2-3 ya. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkau inikah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Haleluya. Jadi sebetulnya di salib itu bukan INRI ya, tapi YNRY, Yesus Nazaret Raja Yahudi ya. Cuma akhirnya dibacanya jadi INRI karena kan di salib itu ditulis ya, ada tulisan INRI, tapi sebetulnya bukan INRI, itu Yesus Nazaret Raja Yahudi. Kalau Yesus Raja, ya, dia adalah penguasa. Kalau Yesus Raja, ya, dia punya otoritas tertinggi, artinya dia memiliki otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kalau Yesus Raja, itu artinya dia harus disembah ya. Karena memang raja itu layak menerima sembah.
Apakah Yesus raja bagi kita? Kalau Yesus memang raja bagi kita akan menyembah Dia, ya. Kita akan sembah Dia, kita akan beri kemuliaan kepadanya, kita akan bersujud kepadanya, ya. Karena kita tahu Dia raja segala. Jadikanlah Yesus raja dalam hidup kita. Berikanlah otoritas tertinggi kepadanya dalam hidup kita. Biarlah Dia menjadi penguasa dalam hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bisnis kita. Jadikan Dia raja di atas segala raja. Rumah kita, ya. Jangan ada sedikit pun kita merasa berkuasa atas apa yang kita miliki. Ya. Berikanlah kekuasaan penuh kepada Yesus, agar itu semua dipakai untuk kemuliaan. Ya, tenaga kita, pikiran kita, ya, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya, persembahkan kepada Dia. Orang Majus percaya bahwa Yesus adalah raja. Dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ya, itu adalah persembahan-persembahan yang sangat berharga. Karena dia tahu raja layak menerima upeti. Ya. Nah, kalau Yesus raja, apa yang kita sudah persembahkan kepadanya? Ya, Alkitab berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya. Jangan kita merasa berkuasa atas hidup kita. Ya, persembahkan, pakai untuk kemuliaannya. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ini yang Tuhan ingatkan. Tuhan memberkati kita, beri kemuliaan buat Dia. Haleluya. Ini besok, saudara. Ini minggu Natal ini, orang percaya memerintah sebagai raja bersama Yesus. Karena tema Natal kita, Yesus datang segera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, naikkan pujian, kita naikkan pujian kembali. Mulia sembah Raja mulia.
Natal bukanlah memperingati Yesus yang bayi yang baru lahir, tetapi ribuan tahun yang lampau. Ini Yesus akan datang. Dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Jikalau Tuhan Yesus datang, adakah dia dapat iman di bumi ini? Adakah kita tetap percaya? Adakah kita menyembah dia? Adakah kita mengagungkannya? Yesus yang kita rayakan di hari kelahiran, di dalam kita memperingati bulan Desember ini, bukanlah kita mengingat kembali Yesus yang bayi, tetapi kita melihat yang akan datang sebagai raja yang layak menerima upeti persembahan, yang layak menerima kemuliaan, hormat, dan kuasa. Biarlah kita merendahkan diri kita di hadapan Raja segala raja, agar dia mau menerima kita, agar kita dapat perkenanan dari Raja di atas segala raja. Inilah kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami memperingati Natal bukan mengenang Yesus yang bayi yang tidak berdaya lagi, tetapi Yesus yang datang sebagai Raja yang layak terima sembah, hormat, dan kemuliaan dari kami. Hamba berdoa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, agar kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah doa dan kerinduan kami. Hamba berdoa, biarlah Engkau menjadi penguasa dalam hidup kami, penguasa penuh, penguasa seutuhnya, dan tidak ada yang berkuasa dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan, selain Engkau ya Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang ingin mencoba menguasai hidup kami, yang ingin menguasai hati dan pikiran kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasanya. Kami proklamirkan bahwa kami adalah milik Yesus, dan Yesus kami jadikan Raja dalam hidup kami, penguasa tunggal dalam hidup kami, dan tidak ada yang boleh berkuasa selain Yesus. Segala kelemahan tubuh, sakit penyakit tidak berkuasa dalam hidup kami. Kami patahkan segala kuasa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beri hormat, kami beri pujian, kami beri sembah, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terimalah pujian kami, terimalah hormat, terimalah sembah kami. Terima kasih. Kami akan selalu bangga karena kami mengerti siapa yang kami sembah, siapa yang kami percaya. Hamba berdoa, biarlah kami jemaat-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia bukan oleh karena harta atau benda, tetapi oleh karena kami mengerti siapa yang kami sembah, siapa yang kami percaya. Karena kami mengerti siapakah kami di dalam Engkau Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah ada damai dan sukacita memerintah di dalam hidup kami. Dan doa dan kerinduan kami, urapi, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kuasa. Jadikan kami ya Tuhan terang-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap. Pakai dan urapi kami ya Tuhan, sesuai dengan kapasitas, dengan kasih karunia yang daripada Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan datang kepadamu
sujud menyembah Engkau, menjadikan Engkau Raja di atas segala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan naikkan syukur. Kita percaya berkata bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk, saya serahkan pada petugas pujian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat firman Tuhan. Siapa yang mendapat berkat dari firman Tuhan? Haleluya. Di hari Natal kita bukan melihat tentang Yesus yang datang sebagai bayi dari firman Tuhan, tapi Dia sebagai Raja, penguasa hidup kita, penguasa tunggal dalam hidup kita, sebagai Raja damai, penasehat dan Raja yang benar. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh menumbuhkan kita dan terus memacu mendorong kita untuk tetap setia di dalam Tuhan, karena kita adalah orang yang ada di dalam kebenaran, karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, karena tidak ada di bawah orang ini yang bisa menyelamatkan kecuali nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memberi bagi Tuhan. Kita berdoa sebentar tentang persembahan ini. Tuhan, kami memberi bagi-Mu. Kami percaya Allah mencukupi setiap kebutuhan kita Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami yakin persembahan untuk Natal pun Kau akan cukupkan ya Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami akan memberi bagi-Mu. Haleluya. Mari kita siap memberi, katakan amin. Petugas bisa menjalankan persembahan. Saya minta dengan hormat Ibu Siregar dan petugas persembahan. Hai, siarkan di gunung. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di nama Tuhan kita ada beberapa pengumuman sebelum nanti akan ditutup dalam doa. Minggu depan tanggal 26 kita Natal bersama di tempat ini. Kita mulai pukul 5 ya.
Tapi untuk para pelayan semua datangnya lebih awal karena kita akan mendekor terlebih dahulu. Bagi para pelayan yang jauh, kita akan sewa kamar sebelah juga. Mungkin kan kalau ganti baju atau mandi nanti bisa di kamar sebelah seperti setiap tahun yang kita selalu sewa juga nanti buat anak-anak juga sekolah minggu di sebelah ya. Bapak Ibu juga memang kita tidak akan undang rame-rame, kita seperti ini saja, seperti biasa yang biasa hadir di sini saja. Dan mohon dukung dalam doa juga Bapak Ibu, dana yang kita perlukan itu sekitar 4 juta. Dan sampai hari ini sudah terkumpul dari persembahan kedua dan persembahan Bapak Ibu yang tidak usah saya sebutkan namanya, yang sudah memberi. Tuhan memberkati, Tuhan yang tahu. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Dan sampai saat ini yang sudah terkumpul 3.096.000 ya. Jadi masih kurang 1 juta lagi Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya Tuhan yang akan cukupkan ya. Puji nama Tuhan. Nah itu saja mungkin pengumuman. Nanti setelah ini para pelayan akan latihan dan glade bersih ya, glade bersih. Bapak Ibu mungkin kalau masih ada yang masih mau mengisi acara, masih boleh Pak Albert sebagai ketua panitia yang mau nyanyi ya, biar bisa. Hari ini masih bisa, pada hari H tidak diterima. Hari ini terakhir Bapak Ibu ya. Di sini banyak bapak-bapak yang suaranya bagus kayak nyanyi. Biasanya siapa namanya Pak Tabu Bolon sama Pak suaminya Ibu Rita, suaranya ketika saya dekat dia kedengeran suaranya bagus ya. Boleh bapak-bapak bernyanyi. Biasa sih setiap tahun ada kaum ibu, kaum bapak, tapi karena keadaan seperti ini kita tidak bisa latihan karena kita banyak sekali yang tidak ibadah waktu itu. Jadi untuk pelayan-pelayan kita sepakat menggunakan kostum warna merah nuansa Natal. Bagi jemaat boleh mau ikuti merah boleh, mau bebas boleh ya. Yang penting tetap datang ya. Bajunya apa aja, yang penting hatinya bersuka cita ya. Saya rasa pengumuman itu saja. Ada lagi pengumuman tambahan Pak Albert sebagai ketua panitia? Hah? Itu aja Udah tuh ya. Jadi habis ini kita mau gladi bersih, latihan kita bersama-sama. Saya serahkan kembali kepada. Baik, langsung ditutup katanya. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji, hormat juga syukur kunaikkan padamu. Di tempat ini Bapak kami akan mengadakan ibadah sekaligus perayaan Natal. Biarlah semua acara berjalan dengan baik dan kami serahkan semua untuk puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik yang memimpin, baik singer, pemain musik, semua yang mengisi acara, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang beracara. Sekali lagi tidak ada satupun dari kami yang mencuri kemuliaan. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat cuaca juga Tuhan, Kau berikan cuaca yang terbaik. Bahkan kami juga berdoa buat dana dan biaya. Kami percaya juga Tuhan yang cukupkan. Anak-anak-Mu yang sudah memberi, baik itu persembahan Natal mereka, bahkan persembahan kedua yang mereka berikan setiap hari Minggu. Tuhan Kau juga
yang memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mencukupkan semua keperluan kami. Bahkan umatmu yang hadir saat ini, keluarga-keluarga, kepala-kepala rumah tangga yang hadir saat ini, kami percaya Tuhan Kau memberkati kepada rumah tangga. Berkat-Mu atas rumah tangga kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dimanapun mereka bekerja. Tuhan Kau yang melindungi, menjauhkan dari segala penyakit, segala mara bahaya, segala virus yang mematikan. Tuhan Kau jauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan para ibu-ibu di tempat ini, Tuhan Kau juga yang memberkati. Anak-anak juga Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami menyerahkan kota kami Cengkareng di mana kami berada. Kami percaya juga Tuhan memberkati kota kami ini. Terima kasih Bapak. Masih banyak sekali hal yang mau kami doakan, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur. Saya mengundang hamba yang untuk menyampaikan doa berkat. Saya mengundang hamba untuk doa berkat syukur. Kita telah beribadah dan firman Tuhan berkata bahwa ibadah itu mengandung janji. Ketika kita di bumi, ketika kita di sorga nanti, ada berkat-berkat yang menyertai di dalam ibadah kita. Dan biarlah kita pulang dengan membawa berkat-berkat itu. Dan arahkanlah hati dan pikiran kita pada Bapa di surga. Dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Dan Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan, usaha, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, Bapak dan Ibu yang mengisi acara Natal, kami minta tunggu sebentar. Kita akan latihan, kita akan gladi bersih hari ini supaya bisa nanti minggu depan berjalan dengan baik. Terima kasih.